Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di video yang kedua. Jadi kita akan fokus di yang materi menggali ide ya. Jadi kita akan coba untuk menggali ide produk yang akan kita jual nantinya ya di eh, pencarian di search engine ya. Oke, untuk toolsnya kita akan menggunakan Uber Suggest ya. Oke, kita langsung aja praktek ya. Kita akan coba research melalui tools namanya Uber Suggest ya. Caranya kita langsung ke Google aja dulu. Kita cari webnya ya. Ketik aja Uber Suggest ya. Oke. Oke, kalau kita sudah kelihatan hasilnya, nanti kita klik yang di urutan pertama ini ya. Nah, yang namanya nailpatel.com Uber Suggest. Kita klik aja. Oke, ini adalah toolsnya. Kita langsung coba ketikkan aja ya produk yang kita akan cari atau kita research ya. Misalnya tadi sepatu bola ya. Kita ketik aja sepatu bola, kemudian lokasi dan bahasanya kita ganti dengan Indonesia ya. Ketik Indonesia, kemudian kita search. Oke ya, nanti akan menampilkan hasilnya seperti ini ya contohnya. Jadi kata kunci yang kita masukkan tadi adalah sepatu bola. Nah, di sini akan tampil volume search ya. Volume search itu high, artinya pencarian dalam satu bulan ya rata-ratanya ya itu cukup tinggi ya, tinggi atau high. Nah, angkanya itu adalah 18.100 ya. Artinya kurang lebih rata-rata dalam satu bulan itu ada 18.000 orang ya yang mencari sepatu bola di internet ya, di Google contohnya. Ya, jadi lumayan cukup potensial ya. Jadi kalau volumenya high, artinya produk yang kita jual itu banyak dicari oleh orang gitu ya. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita ketahui atau kita perhatikan adalah SEO difficulty ya. Artinya SEO itu adalah search engine optimization. Jadi ini tingkat kesulitan atau tingkat persaingan ya di search engine itu seberapa banyak yang menggunakan sepatu bola ya. Jadi kalau ada yang website yang menggunakan sepatu bola ini itu semakin banyak, dia akan semakin susah ya kita masuk di urutan awal ya. Kalau ini 31 kurang lebih ya average lah, jadi rata-rata 31 persen ya. Ini range-nya 1 sampai 100 ya. Jadi kalau 31 itu masih cukup rendah ya. Oke, coba kita langsung ke bawahnya ya. Itu kita ada keyword ideas atau suggestion ya. Nah, kalau kita cari sepatu bola itu sebenarnya pengguna internet yang lain itu juga menggunakan kata kunci yang lain ya. Contohnya sepatu bola spek ya, sepatu bola Nike, sepatu bola Adidas, sepatu bola anak Puma dan yang lain-lain ya. Nah, ini ada 1 2 3 4 5 6 7 yang tinggi yang tampil ya. Nah, kalau kita coba lihat, nah di sini volumenya yang paling tinggi adalah sepatu bola specs ya. Ini ada 22.000 orang yang mencari dalam satu bulan. Kemudian SEO difficulty-nya
43 ya, artinya lebih tinggi dari sepatu bola. Nah, sepatu bola search-nya juga lebih rendah ya. Kemudian naik lebih rendah lagi, kemudian Adidas, dan yang seterusnya lebih di bawahnya tadi ya. Jadi artinya sepatu bola Specs ini paling banyak dicari di internet dengan kata kunci ini ya, sepatu bola ya, spek ya. Nah, di bawahnya sepatu bola ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada trendsnya juga ya. Ada grafiknya, atau kita bisa mengetahui SERP-nya ya, SRP-nya. Coba kita lihat ya di sini sepatu bola spek. Kita coba lihat. Oke. Kalau kita lihat di sebelah kanannya nanti akan keluar Google Search-nya ya, atau hasil pencarian di urutan awal ya, 100 URL di urutan paling awal. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling awal itu adalah sportway.com ya. Nah, ini mungkin toko sepatu online yang cukup banyak ya, visitnya ada 6.700 sekian, average ya, estimated monthly visit, artinya kunjungan pelanggan ke toko ini per bulannya kurang lebih ada 6.748 orang ya. Kemudian ada Lazada, Bibli, iPrice, dan yang lain ya. Jadi nanti kalau kita pakai kata kunci ini ya, nanti kita akan bersaing dengan website-website ini ya. Ada cukup banyak ya, ada nih Spec ID ya, itu mungkin produsennya ya. Oke, coba kita lihat di yang sepatu bola ya. Nah, sepatu bola ini juga ini akan menampilkan yang berbeda ya, search-nya ya. Ada Fisik ID, ini mungkin tidak berhubungan langsung dengan sepatu bola ya, jadi dia hanya blog mungkin ya. Nah, ini kata halaman yang itu mengandung kata kunci sepatu sepak bola, sepatu bola. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah salah satu cara untuk kita tahu seberapa banyak minat dari pengguna internet, khususnya di google.com ya, itu seberapa banyak yang menginginkan atau berencana untuk membeli produk atau mencari produk sepatu bola ini. Nah, fungsi dari keyword research ini, nanti kita akan menggunakan kata kunci ini sebagai nama domain kita ya. Jadi sebelum kita akan meregistrasi domain tersebut, kita coba bisa research dulu ya. Tadi kata kuncinya yang paling banyak apa, nanti kita bisa gunakan sebagai nama domain ya. Karena nanti harapannya kalau misalnya kita pakai kata kunci yang paling banyak dicari oleh pengguna Google, maka harapannya website kita yang akan muncul di halaman pencarian awal ya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita pakai kata kunci yang sama dengan yang digunakan orang kebanyakan, maka harapannya nanti akan muncul di pencarian Google yang awal ya, karena website kita mengandung kata kunci yang banyak digunakan ya.
kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini hanya sebagai catatan aja, nanti bisa dicatat atau di apa eh, didiskusikan dengan kelompoknya, nanti akan menggunakan nama akun domain apa, kemudian nanti untuk produknya nanti tidak harus eh, produk yang benar ya, atau ada barangnya, tapi nanti bisa fiktif aja ya, nggak harus ada barangnya ya, bisa nanti cari di eh, Google ya produknya, misalnya gambar-gambarnya dan sebagainya, nanti hanya sebagai contoh aja, sebagai untuk praktek. Oke, jadi itu aja ya, nanti kita sudah dicek di sini di research, kira-kira kata kunci yang paling bagus ya, paling banyak digunakan itu apa, nanti bisa dicatat, dan selanjutnya nanti kita akan meregistrasi sebagai nama domainnya ya. Sekaligus nanti kita akan jelaskan mengenai detail mengenai apa itu domain dan sebagainya ya. Oke, saya kira cukup sekian untuk video kali ini. Kita lanjut lagi untuk materi selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.